hard for me the language, but I know what the meaning is behind, and I think it's very important what I say if you integrate in the culture. Bangganya Martin Paes usai jadi WNI. Tak sabar perkuat timnas Indonesia. Sampai nekat jujur bilang gini. Begini faktanya. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang timnas Indonesia. Bangganya Martin Paes usai jadi WNI. Tak sabar perkuat timnas Indonesia. Sampai nekat jujur bilang gini. Pemain dari klub Amerika Serikat, FC Dallas, Martin Paes, dengan bangga mengumumkan bahwa ia telah menjadi warga negara Indonesia. Dia tak sabar untuk bergabung dengan timnas Indonesia dan bersaing sebagai kiper utama di tim Garuda. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga. Tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Martin Paes telah resmi menjadi WNI setelah melakukan sumpah di Aula Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada tanggal 30 April 2024. Proses naturalisasinya telah dinantikan oleh penggemar sepak bola Indonesia. Paes merasa bangga karena sekarang dia adalah WNI sepenuhnya. Dia menantikan kesempatan untuk bermain bersama tim yang dilatih oleh Shin Tae-yong. Ini adalah momen bersejarah bagi saya dan saya bangga bisa berbagi kebahagiaan ini dengan masyarakat Indonesia. Saya tak sabar untuk bermain bersama timnas, kata Paes seperti yang dilaporkan oleh PSSI. Kiper berusia 25 tahun tersebut berharap dapat membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Dia bertekad untuk meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan kualifikasi. Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Saya ingin membantu tim mencapai Piala Dunia dan itu adalah target utama saya, ujarnya. Paes juga berharap dapat memberikan dampak positif bagi para pemain muda timnas Indonesia dan menjadi contoh yang baik bagi mereka. Dengan menjadi bagian dari tim, saya berharap dapat memberikan dampak baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya ingin menjadi teladan bagi generasi yang lebih muda, katanya. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi pernyataan mengharukan Martin Paes. Dengan bergabungnya para pemain keturunan Grade A seperti Martin Paes, menurut kalian akankah timnas Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia 2026? Ditambah timnas Indonesia dilatih oleh pelatih Shin Tae-yong yang dikenal cerdas dan kaya akan strategi. Patut kita nantikan teman-teman. Ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Buktikan bahwa Indonesia sedang membangun kekuatan sepak bola dengan serius. Tiket Piala Dunia 2026 harga mati. 271 juta penduduk Indonesia siap dukung timnas. Bravo ST. Bravo timnas. Bravo PSSI. Di sisi lain jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Tae-yong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dengan status WNI yang telah resmi, Martin Paes kemungkinan akan membuat debutnya ketika timnas Indonesia bertanding melawan Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 6 Juni 2024 dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia versus Irak. Waspada gol bunuh diri para pemain timnas. Timnas Indonesia U23 harus benar-benar waspada terhadap gol bunuh diri, yang menjadi ancaman terbesar bagi gawang Hernando Ari selama Piala Asia U23 2024. Tim ini sudah bermain sebanyak 5 kali dan kebobolan 7 gol. Dari kebobolan tersebut, 3 gol berasal dari pemain Indonesia sendiri. Gol bunuh diri pertama terjadi saat melawan Yordania dengan skor 4-1 untuk Indonesia. Satu-satunya gol lawan terjadi karena bola mengenai kaki Justin Hubner dan masuk ke gawang. Pada perempat final, Komang Teguh Trisnanda secara tidak sengaja mencetak gol bunuh diri setelah terkena sundulan salah satu pemain Korea Selatan. Hernando tidak bisa mengantisipasi bola yang bergerak cepat. Pencetak gol bunuh diri terakhir adalah Pratama Arhan, yang mencoba menghalau bola di garis gawang saat melawan Uzbekistan dalam laga semifinal. Indonesia adalah tim dengan jumlah gol bunuh diri terbanyak di Piala Asia U23 2024.
Tidak ada tim lain yang mencetak gol ke gawangnya sendiri seperti Timnas Indonesia U23. Dari 5 pertandingan, Indonesia hanya mencatat clean sheet 1 kali, saat mengalahkan Australia. Sementara itu, dalam urusan mencetak gol ke gawang lawan, Indonesia telah mencetak 7 gol. Rafael Struijk, Komang Teguh Trisnanda, dan Marcelino Ferdinand masing-masing mencetak 2 gol, sedangkan Witan Sulaiman mencetak 1 gol. Simak fakta ini teman-teman. Pelajaran dari laga Uzbekistan. Rafael Struijk bukan penyerang biasa. Sananta tak bisa gantikan dia. Rafael Struijk sangat dirindukan setelah melihat performa lini serang Timnas U23 Indonesia melawan Uzbekistan. Timnas U23 Indonesia kini dihadapkan pada sejumlah tantangan usai Piala Asia U23 2024, terutama di sektor penyerang. Garuda Muda harus mengakui keunggulan Uzbekistan dengan skor 0-2 dalam pertandingan semifinal pada Senin malam, 29 April 2024. Dalam pertandingan tersebut, pelatih Shin Tae-yong memilih untuk memainkan susunan lini depan yang berbeda untuk pertama kalinya dalam turnamen. Hal tersebut terpaksa dilakukan karena absennya penyerang utama, Rafael Struijk, akibat akumulasi kartu kuning. Struijk sebelumnya telah menjadi sorotan publik karena performanya yang kurang memuaskan di fase grup. Selama 3 pertandingan di grup A, Struijk tidak berhasil mencetak gol, bahkan ia melewatkan beberapa peluang emas saat melawan Yordania. Meski demikian, para pendukung pemain berusia 21 tahun tersebut menilai bahwa ia tidak hanya seorang penyelesaian yang tajam, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi tim. Pada akhirnya, Struijk berhasil membungkam para kritikus dengan mencetak 2 gol ke gawang Korea Selatan pada babak 8 besar. Gol pertamanya dicetak dengan tendangan jarak jauh yang spektakuler, sedangkan gol kedua datang berkat instingnya yang tajam di kotak penalti. Menjelang pertandingan melawan Uzbekistan, Shin Tae-yong memiliki 2 opsi untuk menggantikan Struijk, yaitu Ramadan Sananta atau Hoki Caraka. Sananta dipilih karena catatan statistiknya yang lebih baik di Liga 1 dibandingkan dengan Hoki. Namun, Sananta kesulitan beradaptasi dalam menghadapi pressing tinggi yang diterapkan Uzbekistan, sehingga sulit bagi tim untuk mengalirkan bola ke depan. Berdasarkan laman resmi AFC, penampilan Sananta hanya mencatatkan 6 umpan sukses sepanjang pertandingan. Hal ini dapat dijelaskan sebagian karena gaya permainan Sananta yang lebih sebagai target man, yang cenderung menunggu di kotak penalti. Di sisi lain, Struijk cenderung bergerak di luar posisinya dan sering memulai serangan dari sisi kiri lapangan. Kehadiran Struijk membantu membuat serangan Timnas Indonesia lebih variatif, dengan lebih banyak pilihan umpan dari lini tengah dan belakang. Seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Yordania, kerjasama antara Struijk dan Marcelino Ferdinand beberapa kali menciptakan peluang berbahaya. Sananta tidak mampu menggantikan peran tersebut, namun hal ini bukanlah kesalahan dirinya karena ia tidak dilatih untuk menjadi pemain serba bisa seperti Struijk. Tantangan ke depan bagi PSSI adalah untuk menghasilkan lebih banyak penyerang berkualitas dengan beragam gaya permainan, sehingga Shin Tae-yong memiliki lebih banyak pilihan dalam menyesuaikan tim dengan gaya permainan lawan. Update info Piala Asia U23 2024. 2 kali rugikan Indonesia, wasit VAR asal Thailand kembali bertugas di perebutan peringkat ketiga. Wasit VAR asal Thailand, Sivakorn Peudom, kembali bertugas saat pertandingan Indonesia versus Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Timnas U23 Indonesia harus menerima kekalahan karena hasil tinjauan VAR di Piala Asia U23 2024. Saat bermain di babak grup, Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan wasit setelah tinjauan VAR dalam pertandingan melawan Qatar. Kerugian pertama terjadi ketika wasit utama Nasrullah Kabirov memberikan penalti. Wasit asal Tajikistan itu memberikan penalti kepada Qatar setelah melalui tinjauan VAR pada menit ke-43. Sivakorn Peudom turut bertugas sebagai salah satu wasit VAR dalam pertandingan tersebut. Sivakorn merekomendasikan penalti karena Rizky Ridho dianggap melakukan gerakan tambahan dengan tangannya. Tidak hanya itu, dia juga merekomendasikan kartu merah untuk Ramadan Sananta pada menit ke-96. Awalnya, wasit Nasrullah Kabirov memberikan kartu kuning untuk striker Persis Solo tersebut. Namun setelah melalui tinjauan VAR, wasit utama kemudian mengubah kartu tersebut menjadi kartu merah untuk Sananta, yang membuatnya absen dalam 2 pertandingan berikutnya.
Untungnya, Indonesia berhasil memenangkan 2 pertandingan berikutnya di grup A melawan Australia dan Yordania. Di perempat final, Indonesia juga berhasil mengalahkan Korea Selatan berkat bantuan VAR dan keputusan tepat wasit Australia, Son Evans. Namun, petaka kembali menimpa Indonesia saat bertemu Uzbekistan di babak semifinal. Sifakon Peudom yang kembali bertugas sebagai wasit VAR kembali merugikan timnas Indonesia. Wasit berusia 36 tahun itu memberikan 3 keputusan yang merugikan dalam pertandingan yang berakhir dengan skor 0-2 untuk kemenangan Uzbekistan. Dalam pertandingan itu, Sifakon Peudom menganulir kesempatan penalti setelah Witan Sulaiman terjatuh pada menit ke-27. Dia juga membatalkan gol Muhammad Ferrari pada menit ke-63 karena sebelumnya telah terjadi offside oleh Ramadan Sananta. Peudom kembali merekomendasikan tinjauan VAR ketika Rizky Ridho dianggap melanggar kapten Uzbekistan dalam situasi bola clearance. Kapten timnas U23 Indonesia itu langsung diberi kartu merah oleh wasit utama asal Cina, Chen Yinhao. Akibatnya, Rizky Ridho harus absen dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga melawan Irak. Sifakon Peudom kembali bertugas sebagai wasit VAR saat Indonesia melawan Irak di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, 2 Mei 2024. Pertandingan tersebut juga menentukan tim yang akan mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade Paris 2024. Tim yang kalah harus menghadapi playoff melawan Guinea pada 9 Mei 2024. Berikut adalah daftar wasit untuk pertandingan Indonesia versus Irak. Wasit utama, Majed M. Al-Shamrani, Arab Saudi. Asisten wasit 1, Hesham Mohammed, Arab Saudi. Asisten wasit 2, Omar Ali Al-Jamal, Arab Saudi. Wasit keempat, Hana Attab, Suriah. Pengawas wasit, Seitlin Vladislav, Uzbekistan. Wasit VAR, Abdullah Dafer, Arab Saudi. Asisten wasit VAR, Sifakon Peudom, Thailand. Setelah Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun bikin ulah Romeni resmi perkuat timnas Indonesia. Setelah Kelvin Verdong, Ragnar Oratmangun membawa ulah Romeni ke timnas Indonesia. Dikenal sebagai agen rahasia PSSI, Ragnar Oratmangun berhasil mengajak beberapa pemain keturunan untuk bergabung dengan timnas. Melalui kedekatannya dengan pemain-pemain keturunan, Ragnar Oratmangun berhasil mengonversi mereka untuk memperkuat timnas Indonesia. Kelvin Verdong menjadi korban pertama dari upayanya. Ragnar Oratmangun membagikan foto bersama Kelvin Verdong di akun Instagramnya, menunjukkan kedekatannya dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, yang sedang bersalaman dengan Kelvin Verdong pada Selasa, 29 April 2024 malam waktu Indonesia Barat. Erick Thohir mengonfirmasi bahwa Kelvin Verdong dan Jens Raven sedang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia, WNI. Diharapkan sebelum FIFA Matchday Juni 2024. Terkait dengan ulah Romeni, Ragnar Oratmangun juga memiliki hubungan yang dekat. Meski memiliki perbedaan usia 3 tahun, Ragnar Oratmangun sudah membujuk ulah Romeni untuk memperkuat timnas Indonesia. Ulah Romeni telah mempertimbangkan untuk dinaturalisasi menjadi WNI dengan baik. Ragnar Oratmangun memberikan dukungan dan masukan kepadanya, tetapi keputusan akhir ada pada ulah Romeni sendiri. Ragnar Oratmangun menekankan bahwa pilihan untuk bergabung dengan timnas Indonesia sepenuhnya ada di tangan ulah Romeni, dan dia tidak ingin memaksanya. Namun, Ragnar Oratmangun meyakinkan bahwa bergabung dengan timnas Indonesia akan menjadi hal yang luar biasa bagi ulah Romeni. Oleh karena itu, kehadiran ulah Romeni di timnas Indonesia sangat diharapkan, terutama untuk menghadapi tim-tim kuat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masyarakat Filipina akui Martin Paes sebagai kiper terbaik Asia Tenggara hingga kalahkan pemain Liga Inggris. Martin Paes diakui oleh masyarakat Filipina sebagai kiper terbaik di Asia Tenggara setelah mengalahkan seorang pemain dari Liga Inggris. Kipernya FC Dallas ini akan segera menjadi bagian dari timnas Indonesia. Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah mengambil sumpah pada Selasa, 30 April 2024. Pria berdarah Belanda ini diam-diam berada di Jakarta untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Saat ini, Paes sedang menyelesaikan proses perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Ada cukup waktu bagi kiper berusia 25 tahun ini sebelum dia dapat memperkuat timnas Indonesia.
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak dan Timnas Filipina pada bulan Juni 2024, sebagai bagian dari putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemungkinan besar Paes akan turun dalam kedua pertandingan tersebut, membuat masyarakat Filipina mengakui bahwa dia adalah kiper terbaik di Asia Tenggara. Klaim ini didasarkan pada harga pasar Paes yang jauh lebih tinggi daripada Etheridge yang bermain di Liga Inggris. Menurut Transfermarkt, harga pasar Paes mencapai 20,9 miliar rupiah, sedangkan Etheridge hanya 5,21 miliar rupiah. Kedua kiper mungkin akan bertemu di lapangan saat laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pertandingan antara Indonesia dan Filipina dijadwalkan pada tanggal 11 Juni 2024. Demikianlah pengakuan masyarakat Filipina terhadap Martin Paes sebagai kiper terbaik di Asia Tenggara setelah mengalahkan pemain Liga Inggris. Semoga informasi ini bermanfaat bagi pembaca. Terpukau dengan publik Indonesia yang gila sepak bola. Martin Paes, mereka luar biasa. Tampaknya Martin Paes, kiper FC Dallas, tidak merasa kecewa sama sekali dengan keputusannya untuk memilih membela timnas Indonesia daripada Belanda. Baginya, melihat dukungan yang sangat besar dari supporter Indonesia yang sangat antusias terhadap sepak bola membuatnya bahagia. Saat ini, Martin Paes telah resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan diproyeksikan untuk segera membela tim yang diasuh oleh Shin Tae-yong. Indonesia memang dikenal sebagai negara yang sangat gila akan sepak bola. Saya bangga menjadi bagian dari negara ini, ujar Martin Paes seperti yang dilaporkan oleh laman PSSI pada Rabu, 1 Mei 2024. Menurut Paes, dukungan luar biasa dari publik sepak bola Indonesia terlihat jelas saat Timnas Indonesia U23 berlaga di Piala Asia U23 2024 di Qatar. Setiap pertandingan yang dimainkan Timnas Indonesia U23 selalu disambut dengan antusiasme dari supporter. Kita bisa melihat bagaimana mereka memberikan dukungan kepada Timnas, bahkan di luar stadion, tambah Paes. Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Irak U23 dalam pertandingan perebutan peringkat ketiga di Abdullah bin Khalifa Stadium pada Kamis, 2 Mei 2024 malam waktu Indonesia Barat. Meskipun Timnas Indonesia U23 telah melampaui target mereka untuk Piala Asia U23 2024 dengan lolos ke babak perempat final, Pratam Arhan dan rekan-rekannya tetap berjuang untuk menjadi salah satu dari 3 tim terbaik di turnamen tersebut agar bisa lolos ke Olimpiade Paris 2024. Kisah Ramadan Sananta yang dibully netizen usai Timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Uzbekistan U23. Penyerang tim nasional Indonesia U23, Ramadan Sananta, menjadi sorotan netizen tanah air setelah kekalahan Garuda Muda 0-2 dari Uzbekistan U23 dalam semifinal Piala Asia U23 2024. Sananta dilanda kritik keras karena dianggap gagal menggantikan peran Rafael Struijk, menyebabkan kesulitan dalam mencetak gol bagi Timnas Indonesia U23. Dalam pertandingan yang digelar di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar, pada Senin malam, 29 April 2024, absennya striker utama, Rafael Struijk, karena akumulasi kartu kuning sangat berdampak pada serangan Garuda Muda. Ramadan Sananta, yang ditunjuk sebagai pengganti Struijk, gagal menunjukkan performa yang memadai. Permainan tim Merah Putih tampak tidak berjalan lancar hingga ke lini depan. Pemain dari Persis Solo itu akhirnya digantikan oleh Jim Kelly-Schroyer pada menit 76 karena penampilannya yang kurang memuaskan. Hingga peluit panjang berkumandang, tidak ada satupun tendangan yang mengancam gawang Uzbekistan dari kaki pemain Timnas Indonesia U23. Kritik terhadap Sananta meluas di media sosial, terutama di Twitter, di mana banyak yang menyatakan kekecewaan terhadap penampilannya yang dianggap jauh di bawah Struijk. Bahkan, beberapa netizen mengolok-oloknya dengan perbandingan seperti striker Liverpool, Darwin Núñez. Wah, ada yang bilang Sananta lebih baik dari Struijk, sungguh aneh, cuit akun Judelingham. Sekarang saya mengerti mengapa pelatih lebih memilih Struijk daripada Sananta. Sananta seperti tidak ada pengaruhnya sama sekali, komentar akun Minpra. Sananta berperan seperti Núñez, sungguh membingungkan, kata akun Nikouko. Tidak ada Struijk, skema serangan terasa hampa. Sananta bermain seperti petugas keamanan yang malas, tulis akun Edwinan Lohi. Semuanya bagus-bagus saja, kecuali Sananta.
Kalah atau menang, kita tetap bangga. Sudah luar biasa sampai tahap ini. Mari berjuang untuk meraih peringkat 3 dan menuju Olimpiade Paris 2024, Sun Shinedre Amie. Selain kritik atas penampilannya yang buruk, Sananta juga disorot karena berada dalam posisi offside saat gol Muhammad Ferrari yang dianulir oleh VAR. Tidak lama setelah insiden itu, Uzbekistan mencetak gol pembuka melalui Husain Norchaev pada menit 68. Gol bunuh diri Pratama Arhan pada menit 86 kemudian mengamankan kemenangan bagi Uzbekistan. 5 pemain timnas Indonesia U23 yang layak gantikan Rizky Ridho sebagai kapten lawan Irak U23. Nomor 1 pemain kesayangan ST. Berikut adalah 5 pemain timnas Indonesia U23 yang layak menggantikan Rizky Ridho sebagai kapten di laga melawan timnas Irak U23. 5. Hernando Ari. Pengalaman Hernando Ari di lapangan cukup mumpuni untuk menjalankan peran sebagai kapten. Sebagai seorang kiper berusia 22 tahun, kontribusinya dalam melakukan penyelamatan penting bagi timnas Indonesia U23 sangat besar. 4. Marcelino Ferdinand. Meskipun masih berusia 19 tahun, Marcelino Ferdinand telah membuktikan kemampuannya sebagai kapten saat bermain untuk timnas Indonesia U19 dan U20. Selain itu, kehadirannya sebagai sosok yang humoris dapat membantu mempererat hubungan di dalam tim. 3. Justin Hubner. Kecepatan dan mobilitas adalah keunggulan utama Justin Hubner. Sebagai bek berusia 20 tahun, ia selalu aktif dalam mengejar dan menghentikan serangan lawan. Pengalamannya sebagai kapten di Wolverhampton Wanderers U21 menambah nilai plus untuknya. 2. Nathan Choyaon. Sebagai seorang gelandang, Nathan Choyaon memiliki peran strategis dalam tim. Di timnas Indonesia U23, ia telah menunjukkan kepemimpinan dengan memberikan arahan kepada rekan-rekannya di lapangan. 1. Pratama Arhan. Pratama Arhan telah dipercaya sebagai kapten menggantikan Rizky Ridho setelah menerima kartu merah. Keberadaannya di lapangan tidak hanya sebagai pemain, tetapi juga sebagai penghubung antara rekan-rekan tim dengan wasit. Dengan harapan agar timnas Indonesia U23 mampu meraih kemenangan melawan timnas Irak U23, mereka akan berkompetisi pada Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut akan membawa mereka menuju Olimpiade Paris 2024. Ali Jassim, winger andalan timnas Irak U23 yang siap acak-acak sisi kanan pertahanan timnas Indonesia U23 di perebutan tiket Olimpiade Paris 2024. Tim nasional Irak U23 memiliki seorang winger berbahaya bernama Ali Jassim yang harus diwaspadai oleh Shin Tae-yong agar sisi kanan pertahanan tim nasional Indonesia U23 tidak terlalu terganggu dalam pertandingan untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 nanti. Meskipun tim Garuda Muda kalah dalam semifinal dengan skor 0-2 dari Uzbekistan U23, mereka masih memiliki peluang untuk merebut tiket Olimpiade Paris 2024 dengan menjadi peringkat 3 terbaik di Piala Asia U23 2024. Untuk mencapai status tersebut, tim nasional Indonesia U23 akan bertanding melawan tim nasional Irak U23, yang juga tersingkir dari semifinal setelah kalah 0-2 dari Jepang U23. Namun, Irak U23 bukanlah lawan yang mudah. Tim yang pernah menjadi juara Piala Asia U23 pada tahun 2013 ini memiliki skuad yang tangguh, dengan salah satu pemain terbaik mereka adalah Ali Jassim. Ali Jassim, yang saat ini bermain untuk klub Irak, Al-Quwa Al-Jaw, dipinjamkan oleh Al-Karba'ah, sedang dalam performa yang bagus. Dia bahkan menjadi pencetak gol terbanyak sementara di Piala Asia U23 2024. Untuk mengatasi ancaman dari Ali Jassim, ST harus memperkuat sisi kanan pertahanan tim nasional Indonesia. Biasanya, sisi kanan diisi oleh Fajar Fatur dan Rio Fahmi sebagai wingback, dengan bek tengah seperti Muhammad Ferrari, terkadang Justin Hubner, dan Komang Teguh berada di sisi kanan pertahanan. Namun, absennya Rizky Ridho karena kartu merah dalam pertandingan sebelumnya akan menjadi masalah tersendiri bagi lini belakang timnas Indonesia U23. Keputusan tentang siapa yang akan mengisi posisi tersebut akan bergantung pada Shin Tae-yong dalam pertandingan melawan Irak U23.
Pertandingan antara tim nasional Indonesia U23 dan tim nasional Irak U23 untuk merebut posisi ketiga akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar pada Kamis, 2 Mei 2024. Melihat ekspresi Shin Tae-yong setelah timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan U23. Melihat reaksi Shin Tae-yong setelah timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan U23 menarik untuk diperhatikan. Meskipun merasa kecewa, pelatih asal Korea Selatan tersebut tetap menunjukkan sikap legawa dan semangat kepada timnya. Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan dari timnas Uzbekistan U23 di babak semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, pada Senin malam, 29 April 2024 waktu Indonesia. Skuad Garuda Muda harus menerima kekalahan dengan skor 2-0. Dua gol dari timnas Uzbekistan U23 dicetak oleh Husain Norcaev pada menit ke-68 dan satu gol bunuh diri oleh Pratama Arhan pada menit ke-86. Meskipun demikian, timnas Indonesia U23 tidak menyerah begitu saja. Mereka bahkan berhasil mencetak gol terlebih dahulu melalui sepakan Muhammad Ferrari. Namun, gol tersebut dianulir karena offside. Kekalahan ini tentu membuat semua pihak, termasuk pemain, ofisial, dan Shin Tae-yong merasa kecewa. Namun, sebagai seorang pelatih, Shin Tae-yong tetap menunjukkan kepemimpinan yang besar. Setelah peluit panjang menandai berakhirnya pertandingan, Shin Tae-yong menghampiri seluruh pemain timnas Indonesia U23 dan pelatih Uzbekistan U23, Timur Kapadze, untuk memberikan dukungan. Meskipun dirinya juga merasakan kekecewaan yang mendalam, Shin Tae-yong berusaha untuk tetap tegar.